Halo guys, kembali lagi di channel Sukanovi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Black Warren. Film ini bercerita tentang seorang pria tua mantan pembunuh bayaran yang kembali menjalankan pekerjaannya. Aksinya pertama gila dan brutal ketika ia mengetahui anaknya terlibat dalam misi yang sedang ia lakukan. Seperti apakah keseruannya? Mampukah pria tua ini membantai semua musuh-musuhnya? Mari kita simak alur cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang anggota polisi bernama Tony dan rekannya bernama Juan. Mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk menggerebek suatu tempat yang diduga menjadi pabrik pembuatan narkoba jenis kokain. Sekaligus juga digunakan sebagai tempat bertransaksinya barang haram tersebut. Di perjalanan, Juan sempat menceritakan kepada Tony kalau dirinya saat ini sedang bahagia lantaran istrinya tak lama lagi akan melahirkan anak yang sudah lama ia inginkan. Sebagai CS berat alias teman dekat, Tony pun merasa sangat senang atas kabar gembira yang diceritakan oleh sahabatnya itu. Setibanya di lokasi penggerebekan, Tony meminta Juan untuk diam saja menunggu di dalam mobil. Sedangkan Tony akan masuk dengan anggota yang lain untuk memeriksa tempat tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, Tony meringkus beberapa orang yang ada di sana. Dibantu anjing pelacak, ia pun memeriksa semua tempat di dalam bangunan tersebut. Esta es la DEA. Dalam pemeriksaannya, Tony pun melihat aktivitas orang di ruangan lain. Dan setelah diperiksa di ruangan tersebut, terdapat dua orang pria dan wanita yang kedapatan sedang berusaha menyembunyikan barang bukti transaksi penjualannya. Kemudian polisi lain menemukan satu orang yang sedang bersembunyi di kamar mandi. Dan ketiga orang itu pun digiring keluar untuk dibawa ke dalam mobil tahanan. Dan betapa terkejutnya polisi yang mengawal penjahat tersebut ketika satu orang penjahat melakukan perlawanan dengan merampas senjata dari anggota polisi, kemudian menembaki Tony dan anggota yang lainnya. Tony pun berusaha menghentikan orang itu dengan melesatkan beberapa tembakan, kemudian ia mengejar penjahat tersebut. Sementara Juan yang pada saat itu berada di luar gedung terlihat sedang menerima panggilan telepon dari istri yang mengabarkan kehamilannya. Dan alangkah ruas dan terkejutnya Juan ketika di hadapannya sudah berdiri si penjahat dan Juan yang pada saat itu sedikit lengah setelah sebelumnya menerima panggilan telepon dari istrinya. Dia pun harus tewas tertembak oleh penjahat tersebut. Mendengar suara tembakan itu pun membuat istri Juan menangis histeris. Melihat kejadian itu, Tony pun sangat bersedih bercampur marah dan tak menyangka sahabatnya akan tewas dalam tugas tersebut. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sosok pria tua bernama Nick. Ia terlihat sedang bersantai menikmati hari tuanya di sebuah kapal. Nick adalah mantan seorang pembunuh bayaran yang selama ini bekerja dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menghabisi orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Di tengah bersantai itu, Nick didatangi seorang pria yang diketahui merupakan utusan pemerintah Amerika Serikat yang sengaja diutus untuk meminta Nick kembali melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Nick yang pada saat itu sudah menyatakan pensiun dari pekerjaannya dengan halus menolak tawaran tersebut. Namun setelah mengetahui targetnya merupakan kelompok yang akan merusak ekonomi Amerika Serikat dan melihat bayaran yang akan diterima sangatlah besar, Nick pun akhirnya sepakat untuk melakukannya. This wasn't a situation of national security. Your country needs you. Bin Fari? We appeared on the radar with something very bad. I got 600,000. Come on, buddy, you can do this. Well, Sementara di tempat lain memperlihatkan Tony yang masih berduka atas kematian Juan. Dia merasa sangat bersalah karena pada saat itu meminta Juan menunggu di luar. Sehingga Tony tidak bisa berbuat banyak ketika Juan harus berjuang sendirian melawan penjahat yang membunuhnya. Lihat Tony bersedih, pimpinannya meminta agar Tony berlibur beberapa hari untuk beristirahat dan menenangkan diri. Namun permintaan itu ditolak Tony karena Tony merasa baik-baik saja. Beberapa saat kemudian datang istri Juan yang saat itu sedang hamil besar untuk mengutarakan kesedihan atas kematian suaminya. Dia pun meminta agar Tony segera menangkap dan menghukum pembunuh suaminya. Saat itu Tony berusaha menenangkan istri Juan sambil berjanji akan segera mencari pelakunya. Untuk mengetahui pelaku penembakan itu, Tony dan pimpinannya masuk ke ruangan interogasi untuk menemui tahanan yang berhasil ditangkap. Di sana mereka berdua menanyakan apa, siapa, di mana, dan berperan sebagai apa tahanan tersebut dalam perusahaan itu.
Dalam keterangannya, tahanan yang diketahui namanya adalah Polat itu pun mengatakan kalau dirinya memiliki informasi penting rencana kejahatan yang lebih besar. Dan ia pun akan memberitahu Tony dan pimpinannya asalkan mereka berdua mengabulkan permintaan untuk tidur sejenak di kamar hotel mewah dan bersedia meringankan hukumannya. Dirasa persyaratannya tidak masuk akal, pimpinan Tony pun meninggalkan tahanan tersebut. Namun mengingat pentingnya informasi dari tahanan itu, pimpinan Tony pun akhirnya mengikuti keinginannya. Keesokan harinya, Nick terlihat tengah bersiap untuk menjalankan misinya dengan terlebih dahulu menyiapkan senjata, kemudian mengganti plat nomor kendaraannya. Lalu dia pergi ke suatu tempat di mana menurut informasi yang diterima targetnya berada di suatu hotel di tengah kota Meksiko. Layaknya pembunuh bayaran profesional, sesampainya di sana dia terlihat mempelajari situasi tempat tersebut dengan melihat ke arah hotel lokasi tempat targetnya berada. Setelah mengawasi keadaan sekitar, ia pun memutuskan untuk naik ke atap sebuah apartemen dengan membawa tas golf. Yang ternyata sesampainya di atap apartemen, tas itu berisi senjata sniper. Dan untuk misinya kali ini, Nick memutuskan untuk menembak targetnya di atas atap apartemen tersebut. Setelah melakukan persiapan, Nick pun segera bersiap mengarahkan senjata snipernya ke lokasi targetnya. Namun tiba-tiba di saat yang bersamaan dengan akan dilakukannya misi itu, Tony datang ke kamar hotel untuk menyebut Polat kembali ke ruangan tahanan. Di sana Tony meminta Polat untuk bersiap dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan sesampainya di lobi hotel ketika akan naik ke dalam mobil dan Nick berhasil menembak Polat dan Polat pun tewas saat itu juga. Ingin menangkap pelaku penembakan, Tony pun langsung pergi mencari pelakunya. Setelah sukses menjalankan misinya, Nick kemudian dengan santainya keluar dari apartemen tanpa ada yang curiga kalau dia pelaku penembakan itu. Termasuk Tony yang sebenarnya berpapasan dengan Nick pada saat ia mencari pelaku penembakan itu di parkiran. Namun Tony pun tidak mengira kalau bapak tua itu adalah pelaku penembakan tersebut. Keesokan harinya di kantor DEA, pimpinan Tony mengumpulkan anak buahnya untuk mencari informasi terkait jaringan para penjahat tersebut. Setelah mengumpulkan beberapa dokumen termasuk pelacak data dari ponsel Polat yang tertembak, pimpinan Tony pun menemukan bahwa Polat dan kelompoknya sering datang ke salah satu hotel bernama Pista Paralak. Dan itu tercatat setidaknya 6 kali di bulan ini mendatangi tempat itu. Berdasarkan informasi yang diterima, Tony pun diminta untuk mengawasi tempat tersebut. Mendapat perintah dari pimpinannya, Tony dibantu agen yang lain mengawasi tempat itu dengan cara menyadap CCTV yang ada di kafe tersebut. Namun masalah terjadi dikarenakan CCTV yang mereka sadap tidak bisa mengeluarkan suara sehingga percakapan orang-orang yang berada di dalam tidak bisa terdengar oleh Tony dan agen yang lain. Tony pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu dengan membawa mikrofon dengan berpura-pura sebagai pembeli. Namun sesampainya di sana, Tony hanya dipersilakan duduk di tempat berbeda karena ruangan yang ia tuju sebelumnya merupakan ruangan tamu VIP saja. Tony pun menemukan cara lain setelah ia melihat seorang wanita yang merupakan chef di kafe tersebut yang akan keluar untuk membeli keperluan memasaknya. Lantas Tony mengejar wanita itu dan menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. Namun wanita itu pun menolak dan segera pergi. Tapi setelah Tony kembali mengejarnya dan memberitahu kalau dia adalah agen DEA, akhirnya wanita itu pun mau diajak bicara. Wanita yang diketahui bernama Mina itu pun diminta bantuannya untuk memasangkan alat perekam di ruangan VIP tempat Mina bekerja. Mina pun menolak permintaan Tony dengan alasan jika sampai ketahuan menyimpan alat tersebut, ia akan diberhentikan dari pekerjaannya. Namun setelah dirayu oleh Tony, akhirnya Mina pun bersedia untuk membantunya. Setelah itu Tony segera kembali ke tempat di mana ia mengawasi kafe tersebut. Dari rekaman CCTV, Mina terlihat menaruh alat perekam yang diberikan Tony di ruangan VIP tersebut. Sementara di tempat lain, Nick juga terlihat mengawasi tempat itu untuk kembali menjalankan misinya. Di saat yang bersamaan terlihat dari rekaman CCTV sekelompok orang masuk ke ruangan tersebut. Namun masalah lain terjadi ketika kelompok orang yang mereka awasi memutuskan untuk berpindah ke ruangan lain, sehingga percakapan mereka kembali tidak terdengar oleh Tony dan agen yang lainnya. Sementara di luar kafe, Nick tengah bersiap menjalankan misinya menggunakan penutup wajah dengan membawa senjata. Dia masuk ke dalam kafe tersebut melalui pintu darurat. Di dalam kafe memperlihatkan kelompok orang yang sedang diawasi oleh Tony terlihat sedang membicarakan rencana kejahatan mereka, di mana kita akan diperkenalkan seorang pria bernama Hussein bin Fari yang merupakan bos dari kelompok tersebut. Selain memiliki bisnis money laundry dan penyelundupan obat-obatan terlarang, Hussein bin Fari juga memiliki rencana untuk melumpuhkan perekonomian Amerika Serikat. Untuk mewujudkan keinginannya, Hussein bin Fari sengaja mendatangkan ilmuwan untuk membuat alat, di mana dengan alat tersebut mampu memadamkan listrik satu kota hanya dengan menekan tombol pada sebuah ponsel. Dan dalam tahap uji coba itu, semua orang di kelompok tersebut dibuat kagum dengan alat buatan ilmuwan yang mereka datangkan.
Ya, Nick tiba di sana dan langsung menyerang kelompok Hussein bin Fari dan berhasil melumpuhkan beberapa pengawal yang ada di sana. Namun Hussein bin Fari dan ilmuwan ahli teknologi yang mereka datangkan dibantu pengawal yang lain berhasil kabur dengan selamat dari serangan tersebut. Melihat keributan di kafe yang sedang mereka awasi, Tony pun segera mendatangi tempat tersebut. Nick yang mengetahui keberadaan Tony, ia pun langsung melemparkan gas air mata ke arah Tony, kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya terlihat Mina mendatangi kafe untuk bekerja, namun sesampainya di sana, Mina dibuat tewas alias kaget ketika mendapati tempat kerjanya sudah ditutup polisi. Sementara di tempat lain di kantor DIE, Tony dan pimpinannya dipusingkan dengan kembali gagalnya misi yang mereka lakukan untuk menangkap Hussein bin Fari. Mereka pun meyakini ada pihak lain yang ikut terlibat untuk menggagalkan penangkapan Hussein bin Fari. Sementara di tempat lain, Raffi meminta ilmuwannya untuk segera menyelesaikan alat canggih temuannya itu. Menyadari resiko besar atas pekerjaannya yang hampir mati tertembak atas kejadian tadi malam, ilmuwan itu pun meminta bayaran yang jauh lebih besar dari harga sebelumnya. Hussein bin Fari yang sangat berambisi untuk melumpuhkan perekonomian Amerika Serikat itu pun langsung menyetujui permintaan dari ilmuwan tersebut. Di malam harinya, Tony mendatangi sebuah pesta yang diadakan seorang pengusaha wanita bernama Rashida bin Fari, di mana diketahui Rashida ini merupakan saudara dari Hussein bin Fari. Tujuan Tony datang ke sana untuk mencari informasi keberadaan Hussein bin Fari melalui saudaranya tersebut. Namun ketika ditanya, Rashida tidak mengetahui keberadaan pamannya itu. Di tempat yang berbeda terlihat Hussein bin Fari dan anak buahnya termasuk Chico sedang berada di sebuah ruangan. Mereka terlihat mengawasi CCTV di area pesta tersebut. Zico yang melihat Tony berada di sana, kemudian dia bercerita kalau Tony merupakan seorang polisi yang memimpin penggerebekan di tempat bisnis Hussein bin Fari beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Hussein bin Fari pun terlihat emosi dan meminta Zico untuk menghabisi Tony. Sementara di area pesta, Tony bertemu dengan Mina yang ternyata menjadi chef di acara pesta tersebut. Di sana Tony melihat Nick yang juga ikut hadir dalam acara itu. Tony yang penasaran dengan Nick dibantu Mina, kemudian dia mengejarnya. Nick yang sadar sedang dibuntuti Tony, dia pun berhasil melarikan diri dari kejaran. What did he do? Tony pun kembali harus kehilangan jejak Nick dalam pengejaran tersebut. Sepulangnya dari pengejaran Nick, di parkiran terlihat Chico mengawasi Tony dan Mina yang sedang berduaan di dalam mobil. Keesokan harinya, Tony yang masih penasaran dengan siapa sebenarnya pria tua tersebut terlihat mengawasi di dalam mobilnya di tempat di mana ia kehilangan Nick semalam. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Tony melihat mobil yang digunakan Nick melintas di hadapannya. Tony pun segera mengejar dan menghentikan mobil tersebut. Lalu Tony pun meminta kartu identitas Nick dan di sini terungkap kalau Nick adalah ayah Tony yang dulu meninggalkan Tony ketika ia masih duduk di sekolah PAUD Harapan Abah. Mengetahui Tony adalah anaknya, kemudian Nick mengajak Tony ke kapal pesiar miliknya di dermaga. Di sana Nick bercerita kepada Tony alasan dia meninggalkannya itu semua dilakukan semata-mata demi keselamatan Tony, dikarenakan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Mendengar penjelasan itu, Tony nampak mengerti dan menerimanya. Nick pun berbicara kepada Tony kalau misinya kali ini sama, yaitu memburu penjahat kelompok Hussein bin Fari yang berencana menghancurkan Amerika. Kemudian ketika Tony akan pulang, Nick memberikan ponsel kepada Tony agar mereka dapat saling berkomunikasi. Dan ketika Tony naik ke dalam mobil, ya, tiba-tiba datang anak buah Hussein bin Fari dan menyerang mereka berdua. Tony pun dibawa ke tempat Hussein bin Fari, kemudian mereka menahan dan menyiksa Tony di sana. What happened to Poland? What happened? Bring it. Mereka meminta Tony memberitahu pria bertopeng yang menembak anak buahnya di sebuah kafe beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, Nick terlihat mengendarai mobil. Ternyata dia berhasil melacak keberadaan Tony melalui ponsel yang diberikan kepadanya. Dibantu GPS, Nick pun pergi ke tempat di mana Tony disekap. Dan sesampainya di sana, ya, layaknya begitu Nick berhasil menghabisi beberapa anak buah Hussein bin Fari. Namun lagi-lagi Hussein bin Fari dibantu anak buah yang lain berhasil kabur dalam serangan tersebut. Di sini kita diperlihatkan betapa brutalnya Nick walaupun beraksi sendirian dengan kondisi fisik yang sudah tak lagi muda.
tapi mampu membuat musuhnya kewalahan dan terbukti berkali-kali membuat lawannya kocar-kacir ketakutan. Kemudian Nick membawa Tony ke kapal pesiar miliknya untuk diobati. Menerima laporan dari warga, pihak kepolisian dipimpin langsung oleh pimpinan Tony pun mendatangi markas Hussein bin Fari. Namun di sana mereka hanya menemukan area bekas keributan termasuk beberapa anak buah Hussein bin Fari yang sudah tewas tertembak. Di sana pimpinan Tony menemukan alat yang akan digunakan untuk tindak kejahatan untuk menghancurkan ekonomi negara Paman Sam tersebut. Di malam harinya ketika Tony dan bapaknya sedang ngewadul alias ngobrol, Tony pun menerima panggilan telepon yang memberitahu kalau saat ini Mina sedang disandra oleh anak buah Hussein bin Fari. Dan si penelpon pun meminta agar Tony menyerahkan diri kalau Mina ingin selamat. Mina. Vamos a ver qué hacemos. Mendengar ancaman itu, ia pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Mina. Namun Nick meminta Tony agar bersikap tenang dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Nick pun meminta agar ia bisa ikut menampingi dalam operasi penyelamatan tersebut. What the fucking god? Di sana Tony mendapati Mina sedang disandra oleh Zico alias pria pembunuh Juan. Zico meminta agar segera menghubungi Nick untuk datang ke tempatnya sekarang. What the fuck is wrong with you? Now that kid, I will kill him before I let him. No, Tony. No. Ya, dari arah depan Nick menembak Zico dan dilanjutkan oleh Nick yang menghajar Zico dan berencana membunuh Zico untuk membalaskan kematian Juan. Namun tindakan Tony dihalangi Nick dikarenakan tujuannya saat ini adalah menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Hussein bin Fari. Nick pun meminta Zico memberitahukan alamat keberadaan Hussein bin Fari dan... Okay, I'll not go ahead and tell you. Contact him. Fucking text. And what? Setelah disiksa oleh Tony dan Nick, akhirnya Zico pun bersedia membawa mereka berdua ke rumah Hussein bin Fari. Dengan syarat pria itu meminta imbalan uang $1 juta Zimbabwe. Sementara di tempat lain di kediaman Hussein bin Fari terlihat sedang berbicara dengan sang ilmuwan yang meminta bayaran untuk alat yang dibuatnya. Mendengar hal itu, Hussein bin Fari pun terlihat marah besar dan tidak mau membayarnya. Apalagi alat tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian Amerika. Dan... The device is being dismantled as we speak. You're the only one who could do it. ya, Hussein bin Fari membayar ilmuwan tersebut dengan tembakan yang dilesatkan ke kepalanya. Rashida bin Fari yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat tewas alias kaget karena dia tidak menyangka kalau pamannya seorang penjahat yang sangatlah kejam. Tak lama kemudian datanglah Zico ke rumah Hussein bin Fari dengan membawa Nick dan satu orang yang terbungkus di dalam kantong mayat. Bangga dengan kerjaan anak buahnya, Hussein bin Fari pun segera membuka kantong mayat tersebut. Namun alangkah ruas dan terkejutnya Hussein bin Fari ketika mengetahui orang yang berada di dalam kantong mayat tersebut adalah Tony yang sudah siap dengan pistol di tangannya untuk menembak Hussein bin Fari. Kemudian Nick meminta Rashida bin Fari untuk pergi dari tempat itu dikarenakan dia tahu keponakan Hussein bin Fari itu adalah wanita baik-baik dan tidak mengetahui kejahatan pamannya tersebut. Kemudian Hussein bin Fari meminta anak buah yang tersisa untuk menyerang Nick dan Tony di sana. Dan... ya, dengan sigap Tony dan Nick menghabisi mereka semua termasuk Hussein bin Fari. Setelah kejadian itu pun Zico menagih uang $1 juta Zimbabwe kepada Nick. Namun bukannya dikasih, pria tinggi besar berbewok itu pun dimasukkan ke dalam kantung mayat yang ada di sana. Beberapa saat kemudian polisi kembali menerima informasi dari RT setempat adanya keributan dari kediaman Hussein bin Fari. Kemudian mereka pun datang ke TKP dipimpin langsung oleh pimpinan Tony. Di sana mereka menemukan buronan paling dicari kepolisian Amerika beserta anak buahnya yang sudah tewas tertembak di rumah tersebut. Mereka juga menemukan kantung mayat berisi Zico, pria tinggi besar berbewok, pembunuh Juan yang akan diadili atas perbuatannya. Beberapa tahun kemudian terlihat Tony dan Nick ditemani Mina dan istri Juan yang saat itu sudah melahirkan anaknya. Di sana istri Juan berterima kasih kepada Tony dan Nick karena sudah menangkap pembunuh suaminya. Nick yang menerima banyak uang atas keberhasilan dalam menjalankan misinya berencana mengajak mereka berlibur dan memberikan rumah yang lebih nyaman untuk keluarga barunya tersebut. Dan film pun tamat.